Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 170. Suami Irem. Bara mengusap pipi kanannya yang merah setelah mendapat hadiah persatuan 5 jari dari Joe. Kini ia sedang mengadukan perbuatan Joe kepada sang bos kecil dengan harapan akan mendapatkan keadilan. Boy yang sudah duduk dengan gagah dan penuh wibawa, lengkap dengan kostum ala hakim yang tadi sempat dibelinya di sebuah pusat perbelanjaan. Sementara Pio berdiri di samping layaknya seorang dayang yang sedang mengayunkan kipas kecil. Yang mulia, mohon keadilan. Ini sudah termasuk pembunuhan berencana, tutur Bara sambil menunjukkan tanda merah di pipi. Apa yang Anda rasakan setelah kejadian? Tanya anak lelaki itu. Senut-senut gitu yang mulia. Tenaga pelaku sepertinya perpaduan antara kolor ijo dan buto ijo. Melepas kacamata yang membingkai matanya, Boy menatap Bara dengan serius. Ia teliti wajah lelaki dewasa itu penuh penghayatan. Sekarang pelakunya pergi kemana? Wahai korban, saya tidak tahu yang mulia. Dia sudah kabur setelah menabok wajah saya. Boy mengangguk pelan sambil berdecak. Memangnya apa yang saudara lakukan sampai ditabok? Saya hanya menanyakan nama asli tersangka, jawab Bara apa adanya. Alpian yang berada di sudut ruangan hampir meledakkan tawa. Tingkah putranya itu selalu terlihat menggemaskan di matanya. Ia akan berperan menjadi apa saja sesuai situasi dan kondisi. Ini kasus yang berat dan harus diselidiki lebih jauh. Lebih cepat, lebih baik yang mulia. Saya sudah tidak tahan, ucap Bara penuh khawatir. Membayangkan akan seperti apa suasana sidang selanjutnya. Mungkin ia harus menjalani proses autopsi oleh Dr. Boy, seperti yang pernah dialami Joe hingga seluruh tubuhnya dibalut perban. Setelah melihat bukti dan mendengarkan saksi, Pegadaian memutuskan. Pengadilan yang mulia bukan pegadaian, protes Bara cepat. Oh iya, lupa. Ia menutup mulut dengan telapak tangan lalu memasang kembali kacamata hitamnya. Gimana sih Pak Hakim? Bara menggerutu cemberut. Jangan protes, ingat pasal-pasalnya sudah diatur dalam undang-undang. Pasal yang mana lagi sih? Tanya Bara. Mulai kehilangan kesabaran. Pasal 1, Hakim Boy tidak pernah salah. Pasal 2, kalau Hakim Boy bersalah. Maka kembali ke pasal 1, ucap Boy penuh percaya diri. Bara menepuk jidat gemas. Jadi hasil sidangnya bagaimana? Boy mengulas senyum hingga memperlihatkan deretan giginya yang berbaris rapi. Sebuah map ia angkat dengan penuh rasa bangga setelah melihat bukti-bukti yang ada beserta keterangan para saksi serta perbuatan korban yang tidak menyenangkan. Pengadilan menyatakan bahwa tersangka tidak bersalah karena korban memang layak ditabok. Sidang ditutup. Anak lelaki itu mengetukkan palu sebesar 5 kali lalu disambut Pio dengan tepuk tangan. Sementara Bara menghembuskan napas kasar. Terbongkarnya identitas Galih menggemparkan satu kompleks. Tidak ada yang pernah mengira bahwa sosok lelaki yang selalu datang dengan mengendarai motor metik itu adalah pimpinan perusahaan tempat sebagian warga di sana bekerja. Terlebih ia merupakan suami dari Riana, wanita miskin yang selama ini tinggal berdua dengan anaknya. Hal itu pun membuat beberapa orang merasa takut jika kejadian yang berlangsung sore tadi akan membuat sang bos murka dan mungkin akan memecat mereka, terutama Pak Imron yang baru kembali dari luar kota setelah 2 bulan. Kamu gimana sih Bu? Bisa-bisanya kamu menghina anak dan istri Pak Galih di depan semua orang. Apa kamu tidak tahu apa akibat yang akan kuterima nanti? Gerutu Pak Imron. Sejak beberapa jam lalu ia tampak sangat gelisah. Aku kan tidak tahu kalau suaminya Riana itu salah satu pemimpin perusahaan tempat kamu bekerja, Mas, jawab Bu Gina dengan penuh rasa bersalah. Memang sudah berapa lama Pak Galih tinggal di sini?
Sudah beberapa minggu ini, tapi dia tidak pernah bilang. Warga di sini juga tidak ada yang tahu. Ya ampun, pokoknya besok sebelum mereka pindah kamu harus mendatangi mereka dan meminta maaf. Bukannya tadi sudah dimaafkan sama Pak Gali ya? Kamu pikir minta maaf saja sudah cukup? Perbuatan kamu sudah keterlaluan. Maafkan aku Mas, tidak ada yang akan menyangka kalau Pak Gali itu orang kaya. Dia setiap hari berpenampilan biasa dan naik motor tua. Makanya jangan menilai orang dari luarnya saja. Sekarang karena perbuatan kamu dan Jira, aku harus siap-siap dipecat. Zaman sekarang itu susah cari kerja. Bu Wina menunduk, air matanya terus berderai. Ia menyesal selama ini selalu bersikap buruk terhadap Riana dan Tio. Malam sudah larut ketika Gali membuka mata. Saat meraba pembaringan di samping tidak ada Riana di sana. Suara isak tangis yang terdengar dari sudut ruangan membuat lelaki itu bangkit. Matanya tertuju pada sang istri yang sedang duduk di atas sajadah menghadap kiblat. Secepat kilat Gali turun dari tempat tidur dan duduk di sebelah istrinya. Riana sedang terisak-isak sambil memegangi tasbih. Sayang, kamu kenapa kok nangis? Ia menyeka air mata yang mengalir di pipi sang istri. Kangen sama Pio, tebak Gali. Mengingat Riana tidak terbiasa berpisah dari putri kecilnya. Bukan itu, aku hanya sedang sedih. Apa karena kejadian tadi sore? Riana mengangguk. Saat ini hatinya sedang marah dan sedih atas hinaan Bu Wina dan beberapa orang lain, sehingga memilih bersujud dan berharap kemarahan dalam hatinya segera berkurang. Jangan dipikirkan, jangan rusak hati kamu dengan kebencian mereka, bujuk Gali. Namun bukannya berhenti, tangis Riana malah semakin menjadi. Kenapa manusia hanya memandang orang yang punya uang dan kekuasaan? Andai aku bukan istri kamu, aku mungkin akan dikeroyok habis-habisan oleh mereka meskipun Pio tidak salah. Gali memendamkan wanita itu ke pelukannya, lalu menciumi ubun-ubunnya yang terbalut mukena. Sifat alami manusia memang seperti itu. Pertama kali datang ke sini, aku dalam keadaan hamil besar. Aku sempat dituduh sebagai wanita tidak benar yang hamil tanpa suami. Aku tidak punya apa-apa saat melahirkan Pio. Untung saat itu ada pakaian bekas rapi yang diberikan Iren. Hanya dia satu-satunya orang yang mau membantuku. Gali mengeratkan pelukannya, membiarkan Riana melepas semua kesedihan yang terpendam. Aku mau marah, tapi aku selalu ingat dosa yang kulakukan di masa lalu. Dosaku jauh lebih berat dari mereka, tapi kenapa rasanya tetap sakit? Sayang, kita tidak bisa mengendalikan pikiran manusia. Maafkan mereka karena Allah yang akan membalas dengan kebahagiaan berlipat untuk kamu. Gali terus mengusap punggung wanita itu hingga perlahan Riana mulai tenang dan isak tangis perlahan reda. Kita tidur aja yuk, sudah malam. Riana mengangguk lalu membuka mukena yang membalut tubuhnya. Gali membantunya merapikan dan meletakkan di meja. Setelah itu membawa sang istri untuk berbaring. Riana merasakan hatinya menghangat saat menyandarkan kepala di dada Gali, menyesap aroma parfum yang memanjakan indera penciumannya, sementara Gali mengusap rambut dan pipi, sesekali memendamkan ciuman di kening. Baru saja tangannya akan bergerak ke bawah, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang membuat Riana seketika terlonjak. Astagfirullah, itu suara Iren Mas, pekik Riana. Langsung bangkit dan membuka selimut dengan tergesa-gesa. Dari sebelah terdengar suara jeritan, disusul dengan suara pecahan kaca. Riana sudah dapat menebak apa yang terjadi pada Iren dan Rapi saat ini. Itu pasti suaminya Iren, ayo cepat Mas. Riana hendak berlari keluar kamar, namun segera ditarik oleh Gali. Pakai dulu kerudungnya. Panik membuat Riana tak mampu berpikir jernih. Ia segera menyambar hijab yang berada di atas meja, lalu berlari keluar. Gali segera menyusul di belakangnya setelah memakai baju kaosnya. Di depan rumah terlihat Iren sedang berusaha menghalangi seorang laki-laki bertubuh tinggi yang hendak memukulnya. Cairan merah segar mengalir di sudut bibirnya. Gali menatap wajah lelaki tak asing yang sedang bersama Iren. Itu kan Bayu, gumam Gali. Membuat Riana menatap suaminya penuh tanya. Kamu kenal suaminya Iren Mas? Dia dulu yang pernah
Belum sempat Gali menjawab, suara lelaki di sana sudah terdengar menggelegar. Dasar perempuan tidak berguna, sambil mengangkat sebuah botol minuman ke udara. Melihat situasi berbahaya, tanpa pikir panjang Riana langsung menerobos berusaha merebut benda tersebut dari tangan sang lelaki. Namun tubuhnya harus terjerembab akibat didorong dengan kasar. Gali tidak tinggal diam, melihat istrinya mengerang kesakitan membuat amarahnya seakan melegak. Ia merangsek maju dan menghantamkan tinju ke wajah lelaki itu, hingga membuat Bayu terjerembet ke belakang. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Gali mencoba membantu Riana bangkit. "Tidak apa-apa mas, cepat tolong Iren, suaminya itu kasar dan sering mabuk." Riana baru akan bangkit saat matanya menangkap lelaki setengah mabuk itu hendak menghujamkan botol minuman ke kepala suaminya. "Mas awas!" jeritan Riana memenuhi udara. Nah segitu dulu ya bab 170-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye bye.